Pada akhir abad ke-16, aroma rempah-rempah dari Kepulauan Nusantara telah memikat bangsa-bangsa Eropa. Cengkeh, pala, dan lada adalah emas pada masanya, dan perdagangannya dimonopoli oleh Portugis. Namun, sebuah bangsa pedagang yang ambisius dari utara Eropa, Belanda, tidak mau ketinggalan. Mereka bertekad untuk menemukan jalan sendiri ke sumber rempah-rempah yang legendaris itu. Inilah awal dari sebuah babak baru dalam sejarah Indonesia. Misi ini dipimpin oleh seorang navigator yang kurang berpengalaman namun penuh ambisi, bernama Cornelis de Houtman. Pada tanggal 2 April 1595, 4 buah kapal Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duifken berangkat dari pelabuhan Texel, Belanda, memulai pelayaran berbahaya menuju Tanah Harapan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat berat selama lebih dari 1 tahun, diwarnai badai, penyakit kudis, dan perselisihan di antara awak kapal. Ekspedisi ini akhirnya melihat daratan Nusantara. Pada 27 Juni tahun 1596, kapal-kapal de Houtman berlabuh di Pelabuhan Banten, salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Jawa Barat. Awalnya, kedatangan mereka disambut dengan tangan terbuka oleh Sultan Banten. Sang Sultan melihat potensi untuk menjalin hubungan dagang baru dan memanfaatkannya untuk bersaing dengan Portugis yang sudah lebih dulu hadir di kawasan itu. Kesempatan untuk membeli lada dalam jumlah besar pun terbentang di depan mata. Namun, harapan untuk menjalin kerjasama yang mulus pupus seketika. Sifat Cornelis de Houtman yang arogan, kasar, dan tidak diplomatis menjadi bencana. Ia menghina Sultan Banten dan tidak menunjukkan rasa hormat pada adat istiadat setempat. Sikapnya yang angkuh dengan cepat mengubah keramahan menjadi permusuhan. Merasa dilecehkan, Sultan Banten memerintahkan penangkapan de Houtman dan beberapa awak kapalnya. Armada Belanda terpaksa membayar uang tebusan yang sangat besar untuk membebaskan pemimpin mereka. Insiden ini ditambah dengan hasutan dari para pedagang Portugis membuat hubungan mereka semakin memburuk. Pertempuran kecil pun tak terhindarkan, dengan awak kapal yang terus berkurang karena penyakit dan pertempuran, serta muatan rempah yang jauh dari target. Ekspedisi ini terpaksa meninggalkan Banten dengan kegagalan. Mereka mencoba berlayar ke timur, namun terus-menerus mendapat penolakan dan serangan. Akhirnya, dengan hanya 87 dari 249 awak kapal yang selamat, mereka memutuskan untuk pulang ke Belanda. Meskipun secara komersial, ekspedisi ini adalah sebuah kerugian besar. Kepulangan de Houtman pada tahun 1597 membuktikan satu hal yang sangat penting. Monopoli Portugis bisa dipatahkan, dan Belanda bisa mencapai kepulauan rempah-rempah secara langsung. Kegagalan de Houtman menjadi pelajaran berharga yang membuka gerbang bagi ekspedisi-ekspedisi Belanda berikutnya yang lebih terorganisir, yang pada puncaknya melahirkan kongsi dagang Foch dan memulai era kolonialisme selama 350 tahun di Indonesia.